Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan kita ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bajaka. Kami berharap bahwa Bapak, Ibu, Saudara diberi kesehatan, diberi kemudahan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selamat ketemu kembali dengan khususnya yaitu para subscriber kami maupun calon subscriber kami maupun Bapak, Ibu, Saudara pemirsa channel Oyot Bajaka. Semoga Bapak Ibu semua diberikan ketabahan, kesehatan, kelancaran oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada tema di bawah ini kami ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu yaitu yang namanya, maaf kami posisinya ini lagi santai di kebun dekat di daerah ini, maaf, daerah sawit gitu kan. Jadi kebetulan maaf ini kami sambil santai ya, sambil kita di sini ngobrol. Kami nggak terlampau serius, kami santai aja. Kami posisinya, kami juga kebetulan habis ini cari posisi yang rindang. Oke, jadi kami di sini akan menceritakan bahwa kami juga penasaran melihat bajaka ini bentuk fisiknya itu adalah coklat keabuan. Jadi coklat keabu-abuan kira-kira gitu. Terus kemudian dia punya akar di dalam tanah itu bentuknya bulat bulat ganda, jadi dia nempel bulat ganda kira-kira begitu. Bentuknya juga sama, coklat ke abu-abuan. Dan yang bikin kami tertarik dengan bajaka ini adalah mengeluarkan yang namanya getah. Getahnya tuh getah bening, tapi bukan getah. Kalau getah itu dipangkas, dipotong saat dia masih basah, sebentar itu ditunggu, itu getahnya warnanya seperti kayak madu, jadi kuning agak keping-pingan gitulah kira-kira gitu, kuning keemasan, bagaimana warnanya madu. Terus kemudian kalau sekian lama kemudian dipotong lagi posisinya, sudah agak sekian lama dipotong, itu dia akan menggunakan getah warnanya putih bening. Getahnya itu getah kenyal, kayak jeli warna putih kenyal gitu. Jadi itu. Jadi kalau mungkin itu, kalau saya lihat di apa yang kami tahu, apa yang dulu waktu kami masih dari kampung Jawa dulu, itu namanya getah kemenyan. Itu kalau di Jawa. Cuma mungkin kalau secara nasional atau secara umum, mudah-mudahan orang nyebutnya juga sama, hampir sama, dia ya namanya getah kemenyan. Ada lagi yang identik, itu namanya getah Arab kira-kira begitu. Jadi dia kalau kami lihat bentuk fisiknya tuh bentuknya hampir sama. Kayu ini kalau di Malaysia dia namanya tapak kuda. Nah, gitu namanya tapak kuda. Kalau bahasa Inggris itu namanya butterfly tree. Jadi pohon kupu-kupu namanya. Jadi kalau bentuk batangnya ini kebetulan saya bawa yang sudah agak kering. Kenapa kami bisa agak kering? Karena kami kebetulan sudah mencoba mengkonsumsi secara pribadi bajaka ini. Jadi secara pribadi kami ada, yaitu yang pertama, saya lihat di sini juga, bahkan di daerah suku Dayak tertentu, suku Meratus, atau mungkin di Gorontalo sana ada salah satu suku yang dia menggunakan bawah ini juga sebagai obat stamina. Terus kemudian ada juga di kandungan ini juga mengandung antibakteri, anti diare, anti diabetes, anti kanker, anti diabetes dan anti kanker. Inilah mungkin kalau kami singgung di video atau mungkin bahasa umumnya, itu adalah penyakit degeneratif, penyakit yang arahnya bertambahnya usia. Jadi orang kalau bertambah usia biasanya penyakit akan banyak yang datang. Tinggal kita bahasanya, kalau bajaka ini itu yang lebih mudah juga lebih bagus, karena bajaka ini saya yakin ini fungsinya adalah sedia payung sebelum hujan. Terus kemudian ada lagi kandungan yang namanya nefroprotektif, yaitu apa?
bahwa bajaka ini mempunyai efek perlindungan terhadap ginjal. Coba bayangkan kita, ginjal kita. Kalau kita sudah terkena ginjal, kena kanker, apa yang terjadi kami juga tidak bisa membayangkan. Dan kami melihat bajakah ini sepertinya ada keunikan dan ada keanehan. Mungkin Allah itu Tuhan memberikan petunjuk bahwa yang namanya barang itu kalau sifatnya, nah kalau sifatnya dia aneh lumrah, berarti dia mempunyai kelebihan. Kebetulan ini daunnya kupu-kupu warna merah, terus kemudian rasanya pahit. Orang Jawa kalau saya tanya yang namanya herba atau jamu, pasti cari, aku minta yang pahit. Ini sudah berkali-kali saya minta yang pahit, karena orang Jawa kalau dia minum jamu atau herbal, dia kalau nggak pahit namanya bukan jamu, bukan herbal, kira-kira itu prinsipnya orang Jawa. Dan ini pun saya tes, kami saat merantau kami tunjukkan, kami tawarkan, mau yang jenis ini bajakah ini hambar kayak teh, yang ini pahit, minta yang pahit lah, pasti itu jawabannya. Jadi seperti yang tadi kami singgungkan bahwa bajakah ini mengandung getah, ya, yang seperti saya singgung tadi, getah warnanya itu seperti kayak kalau dia masih basah banget habis dipotong itu warnanya kayak seperti madu, kira-kira seperti itu. Terus kemudian kalau dia sudah kering, sudah agak sekian hari lah kita potong, dia mengeluarkan getah bening kayak jeli, getah bening putih kayak kaca tapi kayak jeli putih, ya kira semacam gitu. Dan dia kalau kering bentuknya, atau bentuknya, inilah bentuk fisiknya, masih nampak. Ini kalau kering ini, ini nampak. Nah ini masih agak nampak ini. Ini kalau baru dipotong posisinya seperti begini. Dan getah inilah yang menurut kami mempunyai keunikan dibanding kelebihan. Di samping tadi warnanya daun ini warnanya merah, rasanya pahit. Nah ini akar, bentuk fisiknya itu akar yang di dalam tanah. Ini di dalam tanah ini. Yang akar yang di atas, ini yang paling bawah, ini yang ke atasnya arahnya ke sini. Jadi kami sebutkan bahwa getah ini menurut data yang kami dapat itu mengandung yang namanya asam tanat dan glukosa. Ini getah ini mengandung asam tanat dan glukosa. Apa itu asam tanat? Kalau sekilas asam tanat itu zat anti kanker. Ini zat anti kanker. Terus kemudian glukosa. Apa itu glukosa? Glukosa itu bagi mereka yang menderita, ada yang namanya istilah, maaf ya, ada yang namanya istilah itu namanya hipoklemia. Hipoklemia itu adalah kadar gula darah rendah, yaitu pada orang yang menderita diabetes mellitus, kira-kira itu nomor 1. Nomor 2, ada dua yang namanya mengobati hiperkalemia, yaitu kadar kaliumnya di dalam darah terlampau tinggi. Jadi kadar gulanya bisa rendah bisa tinggi. Kalau yang rendah tadi namanya hipoglikemia, yang tinggi namanya hiperkalemia, kira-kira begitu. Nomor 3 itu untuk meningkatkan kadar asupan pada orang yang tidak bisa makan karena suatu penyakit atau kondisi medis, kira-kira seperti itu. Jadi fungsinya pengganti karbohidrat, kira-kira begitu. Jadi kalau orang yang sakit susah makan atau untuk perangsang makan, inilah termasuk diantaranya sebagai pendampingnya. Kemudian nomor 4 yaitu pada orang yang sakit terlampau banyak konsumsi alkohol. Jadi ketergantungan pada alkohol, ya, dengan minum ini mudah-mudahan akan berkurang. Nah, karena itu tadi getah ini
Ini kebetulan sudah agak kering ya getahnya. Nah, masih agak nampak lah. Ini kebetulan agak kotor ya, maaf ya, agak kotor ya. Kami kemarin nggak tahu. Yang lain kami potong sayang. Jadi yang ya, contoh yang ada dulu lah, kira-kira begitu. Kalau mungkin Bapak Ibu punya hutan ya nanti bisa dicoba di hutannya. Kira-kira begitu. Kalau yang tidak bisa nanti hubungi kami, kira-kira begitu. Jadi kegunaan utama daripada getahnya ini saya buka-buka di Google, mengenapa kami menemukan bahwa fungsi utama daripada asam tanat itu untuk anti kanker. Terus kemudian kalau untuk glukosa tadi yang 1 sampai 4 tadi yang sudah kami sebutkan. Di samping itu juga kami secara pribadi juga punya penyakit-penyakit ya. Kalau istilah orang itu kami bahasanya sedia payung sebelum hujan, sebelum penyakit bertambah, sebelum penyakit muncul. Mumpung kita masih disehat, kita ada bajakah, kita manfaatkan. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan sedia payung sebelum hujan, andaikan. Dan alhamdulillah kami semenjak kenal bajakah, alhamdulillah yang namanya paracetamol, Budrek, semacam ultrafu, ultradin, dan ultra yang lain, alhamdulillah kami belum pernah terbeli itu. Dengan bajakah tertentu, alhamdulillah kami tidak merasakan yang namanya Budrek, paracetamol, ultrafu, ultradin, dan ultra yang lain. Kira-kira kita alhamdulillah dengan bajakah hidup menjadi sehat. Apakah orang sehat? Tidak boleh, boleh. Ternyata saya juga nggak apa-apa, nggak ada efeknya, kira-kira seperti itu. Mengenai bentuk fisik daun dan fisiknya dari atas ke bawah, inilah bentuknya. Itulah tadi sekilas apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna.
Tidak ada di sini kami merasa lebih atau mungkin apa, cuman kita ibaratkan kita berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu Saudara karena banyak yang awam, kami juga awam, cuman karena kebetulan kami ada sedikit lahan yang bisa kami pakai untuk berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Apabila Bapak senang, silahkan tombol like-nya. Apabila Bapak merasa ingin mendapat informasi dari kami, silahkan tombol subscribe dan loncengnya. Dan apabila mungkin dirasa grup Bapak punya grup baik Facebook, Instagram, atau mungkin silahkan, tidak apa-apa, kami dengan senang hati. Karena kami juga sifatnya di sini berbagi pengalaman. Siapa tahu di antara saudara kita, famili kita, relasi kita itu membutuhkan, kita akan tidak tahu. Mudah-mudahan itu salah satu bentuk amal kita. Mudah-mudahan itulah yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.